Shalom semuanya. Ya, senang sekali hari ini boleh berkumpul bersama-sama kembali. Ya, pada waktu saya dapat kabar dari Bu Liani, Pak Hasan hari Minggu untuk sampaikan sharing ya khotbah di tempat ini. Saya sempat terkejut juga sih ya. Saya bilang, aduh, khotbah lagi di sini ya. Kemudian saya tanya Tuhan, apa yang kau mau ya Tuhan untuk kami pelajari pada pagi hari ini. Itu tiba-tiba saya dengarkan suara tentang biji matanya. Ya, jadi pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan, membagikan apa yang saya dapat tentang biji matanya Tuhan ya. Saya juga banyak bercerita nanti tentang kesaksian saya bagaimana saya mengikut Tuhan. Ada satu rahasia yang kita coba selidiki bersama-sama tentang biji matanya Tuhan. Bagaimana sih orang itu menjadi biji matanya Tuhan? Pertama kali kata-kata bahwa kita itu biji matanya Tuhan tuh Tuhan ungkapkan di Ulangan 32 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Kita baca bersama-sama ya, Ulangan 32 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Jadi ketika saya membaca firman Tuhan ini, bahwa ada satu pribadi yang pertama kali Tuhan nyatakan sebagai biji matanya Tuhan sendiri. Ya, seluruh firman Tuhan yang saya pelajari, cuman ada satu organ tubuhnya Tuhan yang dia asosiasikan sebagai umatnya, yaitu matanya. Ya, kalau Tuhan izinkan matanya dia itu adalah umatnya, adalah Yakub, adalah Daud, atau adalah kita sendiri, maka ada sesuatu standar yang Tuhan inginkan ketika kita melihat. Bagaimana kita melihat itu menentukan kita menjadi biji matanya Tuhan atau tidak. Ya. Nah, kalau kita pelajari tentang Yakub ini ya, Yakub ini dikatakan dia adalah orang yang tenang. Ya, tinggal di kemah. Ya, memang kita tahu ya, Yakub ini kalau dari Alkitab berkata dia adalah seorang penipu ya. Berapa kali dia mengakalin ya Esau, mengakalin ayahnya. Tetapi kalau kita perhatikan ada sisi yang lain dari Yakub ini, bahwa dia menginginkan hak kesulungan. Dia menginginkan yang ilahi. Ya, cuman ketika dia menginginkan itu ada hal-hal yang tidak elok kelihatannya. Tetapi ada satu hal yang saya lihat, bahwa Yakub ini untuk hal-hal yang istilahnya yang sesuatu yang dari surga, dia itu menginginkan banget ya. Dia kejar semuanya. Dan satu hal, kalau kita mau menjadi biji matanya Tuhan, inginkan yang ilahi yang dari Tuhan. Ya. Dan saya lihat dari kisahnya Yakub ini, dia adalah orang yang sangat menurut sama orang tuanya ya. Ketika ibunya mengatakan, ayo datang kepada ayahmu, ambil berkat hak kesulungan itu. Dia ambil, walaupun dia tahu bahwa dia itu menipu ayahnya. Menipu daripada orang tuanya sendiri. Ketika ibunya menyuruh dia berangkat ke Padang Aran, dia itu nurut saja ya. Apapun yang dia lakukan adalah dia orang yang jujur ya, jujur, orang yang polos ya, orang yang cukup tenang ya. Berkali-kali dia menghadapi masalah ya. Kalau seperti yang dikatakan di sini, Tuhan katakan bahwa Yakub itu didapatinya di suatu negeri di padang gurun. Ya, padang gurun ini identik dengan kematian. Padang gurun ini identik dengan orang yang kekhawatiran, ketakutan. Ya, padang gurun ini berbicara tentang tidak ada apa-apa yang dia punyai. Semuanya serba mepet. Tetapi Tuhan katakan bahwa di saat itulah dia menemukan Yakub seperti biji matanya.
Yakub ini ketika kita pelajari ya, pertama kali ketika dia pergi ke padang gurun, mau pergi ke negeri daripada orang tuanya, dia bermimpi, dikatakan bahwa dia melihat tangga, dia lihat malaikat-malaikat turun dan naik, dan dia katakan bahwa di tempat ini ada Tuhan dan dia tidak mengetahuinya. Dan di situ dia bernasar kepada Tuhan dan dia katakan kalau Tuhan menyertai dia, menyelamatkan dia, dan dia balik lagi ke rumah ayahnya, maka Tuhan akan menjadi Allahnya selama-lamanya. Di zaman itu Tuhan itu belum dikenal oleh banyak bangsa, baru Abraham, Ishak dan Yakub. Dan ini adalah satu pengalaman pribadi daripada Yakub berurusan dengan Tuhan. Ketika dia memberanikan dirinya untuk dia bergaul dengan Tuhan, Tuhan katakan bahwa dia inilah biji matanya. Ya, kita lihat perjalanan Yakub ya. Ketika dia berurusan dengan Rahel ya. Rahel waktu itu sempat marah sama dia, dikatakan, "Berikan aku anak. Kalau enggak biarkan aja aku mati." Ada satu statement yang keluar dari Yakub, dikatakan, "Apakah aku ini pengganti Allah, pengganti Tuhan?" Jadi di dalam setiap kehidupannya ini orang sangat melekat sama Tuhan. Ini orang sangat bergantung sama Tuhan. Bahkan ketika ketakutannya, ketika dia berhadapan dengan Esau, dia bergumul semalam-malaman dengan Tuhan. Dan ketika dia menang, dia tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Dia mempersembahkan mezbah di Betel itu ya, dia buat lagi tugu batu. Dan dia panggil semua sanak saudaranya ya, anak-anak, istrinya, semua yang bersama-sama dengan dia. Dia bilang buang semua dewa-dewa asing. Dia kumpulkan semua yang bukan Tuhan. Dan dia kuburkan di satu pohon. Bagi dia, kita lihat ya, perjalanan Yakub ini adalah perjalanan bagaimana dia melekat sama Tuhan. Perjalanan bagaimana Yakub ini, hidupnya ini semuanya Tuhan. Ya, bahkan ketika dia hendak meninggal, ketika dia di Mesir, imannya dia tetap teguh. Bagaimana dia melihat keturunannya akan diberkatin. Bagaimana masa depan daripada keturunannya itu akan dia sampaikan kepada anak cucunya. Dan dia katakan, kalau nanti dia meninggal, bawa mayatnya dia, jenazah dia kembali ke kuburan di mana Abraham, Ishak dan juga Ribka itu dikuburkan di sana. Jadi kita lihat bagaimana perjalanan daripada Yakub ini. Begitu Tuhan mencintai dia, bahkan Tuhan katakan ini biji mataku. Ada satu kesaksian yang saya mau saksikan. Ketika awal-awal saya baru pertama kali bertemu dengan namanya pribadinya Yesus. Karena saya berasal dari kepercayaan yang lain. Satu hari saya sedang berada di satu bank BCA. Dan ketika saya pulang dari BCA itu, ada beberapa lah orang-orang yang berniat jahat mengikuti saya. Dan ketika itu saya dipepet beberapa orang dan saya dibawa ke tempat yang sunyi di Bandung, di tengah-tengah kota, tapi tempat yang di mana tidak ada orang, tidak ada rumah. Nah di saat itu saya waktu itu berkata sama Tuhan, Tuhan, waktu itu saya belum menjadi orang Kristen. Saya masih baru kenal namanya dia. Ketika itu saya berkata, Tuhan, kalau Engkau ini benar-benar Tuhan, kalau Engkau ini benar-benar adalah Tuhan yang bisa menolong saya, melepaskan saya dari semua orang-orang jahat ini, dan nyawaku tetap ada padaku, maka aku akan percaya kepada Tuhan, menjadi pengikut Yesus seumur hidupku. Nah ketika itu orang yang mengancam saya itu, dia bawa pisau, dan dia cuma minta uang saya aja, uang yang saya baru ambil dari BCA. Waktu itu masih kuliah tuh uangnya kecil sekali ya, cuma 50.000. Saya serahkan uangnya itu dan tidak ada luka sedikit pun di dalam diri saya. Dan seketika itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, mulai saat ini aku akan mengikut Engkau seumur hidupku selama-lamanya. Perjalanan ketika kita ini melekat sama Tuhan, perjalanan ketika ini kita mengandalkan Tuhan, itu membuat kita ini seperti biji matanya Tuhan.
ketika saya mempelajari Tuhan bagaimana sih ya rahasia menjadi biji matamu. Karena tidak semuanya Tuhan itu sertain. Ada kalanya umat Israel itu dibuang ke Babel. Ada masanya mereka itu dicerai-beraikan di seluruh bangsa-bangsa. Tetapi Tuhan katakan kepada Yakub, engkau biji mataku. Berarti ada satu rahasia. Ada suatu pribadi yang kedua yang dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, peliharalah aku seperti biji matamu. Nah, pribadi itu kita tahu bahwa itu adalah Daud sendiri. Ya, kita lihat bagaimana kisahnya Daud ketika dia di padang ini ya, padang gembala. Hari-hari yang dia lalui adalah hari-hari dia melekat sama Tuhan. Begitu banyak mazmur yang dia tulis, begitu banyak ya kisah cintanya sama Tuhan itu yang dia ungkapkan. Apakah Daud mulus-mulus saja? Enggak ya. Kalau kita pelajari di Alkitab, banyak kesusahan yang dia alami. Kita lihat bagaimana Daud itu berhadapan dengan singa, berhadapan dengan serigala-serigala. Dia berhadapan dengan musuh-musuh yang besar-besar dengan Goliat. Tetapi di tengah-tengah kesulitannya, satu hal, dia selalu melibatkan Tuhan. Dia selalu berseru, ada Jehovah Sebaot yang menyertai dia. Dia tidak pernah tinggalkan Tuhannya. Bahkan ada satu firman Tuhan yang di Mazmur itu dikatakan, dari Mazmur 90 ayat 10, demikian firman Tuhan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi di sini ketika saya renungkan apa yang Daud alami, itu banyak kesulitan yang dia alami. Tidak seperti Salomo ya, sepanjang hidupnya tidak ada perang. Tidak ada kesulitan yang berarti bagi Salomo. Tetapi Daud ini banyak sekali mengalami masalah ya. Bagaimana dia melihat anak-anaknya saling berbunuh-bunuhan. Bagaimana dia melihat bangsanya kena tulah. Bagaimana dia melihat banyak perkara terjadi di depannya dia. Anaknya bahkan mengejar dia hendak membunuhnya. Kita lihat bahwa dari semua yang Daud alami, dia senantiasa melibatkan Tuhan. Bahkan sekalipun hukuman itu datang kepada dia, dia berkata lebih baik aku jatuh ke tangan Tuhan daripada aku jatuh ke tangan musuh. Ini yang saya lihat bagaimana Tuhan itu menjadikan Daud itu menjadi biji matanya. Ya. Jadi saya melihat bagaimana kita menjadi biji matanya Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, di setiap masalah yang kamu hadapi, di setiap momen yang kalian lalui, Tuhan adalah bagian kalian. Tuhan adalah bagian yang menjadi utama di dalam hidup kita. Kalau kita mau menjadi biji matanya Tuhan, selalu bertanya akan Tuhan, itu adalah menjadi bagian kita. Ada satu cerita yang saya lakukan. Baru-baru belakangan ini saya disampaikan pesan Tuhan bahwa saya akan memiliki satu pabrik. Waktu itu saya berpikir, saya ini kontraktor. Tetapi Tuhan berkata pabrik. Saya simpan saja di hati. Dan satu ketika di tengah-tengah pandemik, tiba-tiba kesempatan untuk menjadi pengelola pabrik, ya, istilahnya di sini adalah fabrikator, tiba-tiba muncul. Baru berapa hari ini saya menyadari, ya, saat ini kami ini sudah seperti pabrik ya. Ketika saya berangkat ke Singapura, bagaimana saya melihat mereka membuka pabrik seperti yang kami lakukan. Di situ saya katakan, iya ya Tuhan ya, seperti yang kau katakan, kami ini tidak beda dengan pabrik yang lain. Ada satu
kisah tragis yang saya ingin mau saksikan ya. Ketika saya mengerjakan pabrik ini, saya sudah punya pengalaman 20 tahun lebih ya. Cukup, lebih dari cukup untuk mendirikan sebuah perusahaan pabrik, itu lebih dari cukup. Tetapi ketika saya mengelola pabrik ini, dari awal berdiri, saya banyak mengandalkan kekuatan saya. Saya kadang-kadang jarang bertanya sama Tuhan. Jadi bertanya sama Tuhan itu tidak full ya. Kadang-kadang saya tanya Tuhan kalau ada masalah, kadang-kadang saya jalan sendiri. Tiap pagi saya lakukan dengan kecerdasan saya. Ada satu firman yang berkata, terkutuklah manusia kalau engkau mengandalkan kekuatanmu. Ketika saya renungkan, ada banyak kesalahan, ada banyak kebocoran, ada banyak uang yang mesti keluar ya. Ketika saya mengandalkan kekuatan saya. Ketika saya mempersiapkan khotbah pada pagi hari ini, saya tahu bahwa untuk menjadi biji matanya Tuhan, hati yang melekat kepada Tuhan itu adalah bagian kita. Selalu mengingini Tuhan itu adalah bagian kita. Maka kalau itu yang kita lakukan, Dia akan meluputkan kita dari banyak masalah. Seperti Yakub ya, di tengah-tengah dia ditipu oleh Laban 10 kali, itu tidak membuat dia miskin. Ya, di tengah-tengah padang belantara, di tengah-tengah padang gurun, itu tidak membuat dia mati. Dia tetap hidup ya, di tengah-tengah kelaparan. Ketika melanda Kanaan, itu tidak membuat dia tambah miskin, tetapi dia tambah kaya. Kita lihat bagaimana Yakub ini menjadi satu contoh bagi kita, menjadi biji matanya Tuhan. Ada begitu banyak contoh-contoh di Alkitab ya, bagaimana mereka hidup selalu mengandalkan Tuhan. Ya, ada satu favorit yang saya lihat di sini adalah Daud ya. Daud itu adalah favoritnya Tuhan juga. Bagaimana tidak Tuhan menjagai dia seperti biji matanya. Karena Daud selalu menginginkan Tuhan lebih daripada yang lain. Jadi pada pagi hari ini renungan yang saya bawakan. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan ya Tuhan. Tuhan, buat kami mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Buat kami mengerti akan isi hati-Mu ya Tuhan. Betapa Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Engkau katakan kami ini adalah biji mata-Mu ya Tuhan. Engkau melihat Yakub ketika dia di padang gurun adalah milik kesayangan-Mu ya Tuhan. Cara Engkau melihat itulah yang Kau inginkan kami miliki ya Tuhan. Biar seperti hamba laki-laki ya Tuhan, yang mengharapkan tangan tuannya. Biar seperti hamba perempuan ya Tuhan, yang mengharapkan tangan nyonyanya. Demikianlah kami selalu berharap kepadamu ya Tuhan. Demikianlah kami senantiasa menginginkan Engkau ya Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami ya Tuhan, kesukaran itu tidak memisahkan kami akan kasih Kristus. Masalah itu tidak membuat kami menjauh daripada Tuhan, tetapi semakin kami melekat kepadamu, dan kami akan melihat Engkau menjadikan kami biji mata-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang menakutkan kami ya Tuhan, karena penyertaan-Mu kuat ya Tuhan. Karena Engkau pribadi yang dapat diandalkan. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini kami menjadi biji mata-Mu ya Tuhan, yang senantiasa bertanya-tanya akan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.